Halo Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, kembali lagi dengan saya Eka Arianti dari Mitra Aplikasi Bisnis, partner resmi penjualan produk insurance software. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai perpajakan. Tema kita pada video ini adalah tips merespon surat cinta dari pajak. Apa itu? Yaitu SP2DK. Nah, pada video kali ini tentunya saya nggak sendirian, saya akan ditemani oleh salah satu narasumber dari konsultan bisnis The Consulting, yaitu dengan Bapak Rio. Selamat siang Pak Rio, gimana kabarnya? Selamat siang, baik. Baik ya, kalau nggak salah ini pertemuan kedua kita ya Pak ya untuk bikin Benar. video. Tahun kemarin kita bikin video mengenai isu yang sedang viral juga tentang resesi 2023. Tapi ternyata nggak jadi ya Pak ya? Ya, kalau dilihat kondisinya syukur gitu ya. Lebih stabil gitu. Lebih stabil di tahun 2023. Betul. Untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang mau menonton videonya, silakan klik video yang di bawah ya. Oke, nah pada kesempatan kali ini nih Pak, kita membicarakan tentang perpajakan, yaitu SP2DK. Nah, mungkin nanti bagi Bapak dan Ibu yang membutuhkan informasi mengenai SP2DK atau jangan-jangan nih ada yang menerima SP2DK nih gitu. Nanti kita akan kupas tuntas dengan Pak Rio ya Pak ya, mohon dibantu ya. Siap. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin kita mau kenalan dulu nih dengan Pak Rio. Barangkali ada Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian yang baru lihat video ini Pak gitu. Nah, mungkin bisa disebutin nih Pak profil Pak Rio sendiri dan The Consulting sendiri seperti apa. Oke, baik. Halo Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Rio Kristiantoro ya. Saya senior consultant di Consulting Business Consultant. Di Consulting Business Consultant sendiri kita konsultan yang bergerak di bidang keuangan, khususnya di perpajakan, implementasi software dan SOP, dan juga yang terbaru adalah ISO. Untuk ISO-nya sendiri, kita bisa bantu untuk perusahaan Bapak Ibu dalam mengejar manajemen mutu 9001-2015. Oke, kalau dari Pak Rio-nya sendiri udah berapa tahun ya Pak ya di The Consulting? Oke, untuk saya sendiri di The Consulting, saya sudah memiliki jam terbang gitu ya. Jam terbang di dunia konsultan itu lebih dari 15.000 jam, at least kurang lebih dari 5 tahun gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya cukup expert di berbagai bidang usaha seperti manufaktur, distributor, retail, dan lain-lain. Oke, baik. Kalau gitu memang Pak Rio ini akan lebih update mengenai perpajakan, mengenai bagaimana alur bisnis dan lain sebagainya, seperti itu ya Pak ya. Oke, nah nanti di akhir video kita akan ada penawaran menarik nih dari The Consulting yang akan disampaikan juga oleh Pak Rio. Betul, jadi nanti jangan skip videonya, tonton terus sampai dengan akhir ya, karena ada informasi menarik buat Bapak Ibu tentunya ya, berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Baik, menarik sekali. Nah, kita masuk ke sesi pembahasan mengenai SP2DK. Jadi SP2DK ini singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan Atas Data atau Keterangan. Nah, sebenarnya apa sih Pak pengertiannya lebih jelas gitu loh untuk SP2DK sendiri? Oke, jadi SP2DK itu bisa dikatakan terbit gitu ya, ataupun muncul gitu ya, itu akibat dari korelasi data perpajakan yang Bapak Ibu laporkan di database perpajakan. Ya, database perpajakan itu otomatis tim pengawas ataupun AR yang bisa mengakses itu. Ya. Jadi ketika mereka melakukan pencocokan data, ada data yang akhirnya itu tidak sesuai. Nah, maka terbitlah surat itu. Jadi Bapak Ibu nggak usah langsung takut ataupun gimana gitu ya menghadapi SP2DK ini. Gitu. Jadi gambarannya kurang lebih itu hanya surat permintaan data ataupun keterangan ya atas data-data yang sudah dilaporkan. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Berarti menyinggung tentang data-data yang sudah dilaporkan mengenai perpajakan ya Pak ya. Berarti ada jadwal-jadwal khusus nih Pak ya untuk biasanya pihak pajak mengirim SP2DK ke bisnis atau ke orang pribadi gitu. Ada jadwal khusus nggak nih Pak ya? Oke, kalau jadwal khusus itu tidak ada. Tetapi ada satu hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah perpajakan ya, di klausulnya itu
bisa memeriksa ataupun meminta klarifikasi data itu sampai dengan 5 tahun ke belakang. Ya, jadi selama 5 tahun itu harapan saya Bapak Ibu data-data tetap disimpan dengan rapi sehingga suatu hari dipertanyakan tentang laporan yang sudah kita submit gitu ya ke server Dirjen Pajak. Jadi kita bisa menjawabnya untuk di kemudian hari karena belum tentu hari ini kita lapor, besok langsung dapat SP2DK gitu. Karena apa? Tenggat waktunya sendiri memang 5 tahun. Jadi bisa jadi tahun depan atau 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi cukup lama juga ya Pak ya? Betul, saya pikir lama. Itu mungkin bulan-bulan pajak bulan berapa, lalu SP2DK juga akan diberikan setelah bulan pajak itu. Berarti tidak seperti itu ya Pak ya? Iya. Batasnya sampai 5 tahun bahkan? Betul, jadi selama tenggat waktu 5 tahun tersebut, orang pajak itu biasanya masih bisa minta-minta data keterangan gitu ya, seperti itu ya. Itu berlaku orang pribadi maupun badan ya Pak? Orang pribadi maupun badan semuanya berlaku. Jadi sama semuanya. Sama, Nah, ini ada mitos nih Pak ya. Katanya kalau untuk urusan perpajakan adanya surat ya dimintai keterangan dari perpajakan itu biasanya hanya berhubungan dengan bisnis skala besar atau orang pribadi dengan pendapatan besar dan lain sebagainya. Itu mitos atau fakta sih Pak? Kalau itu mitos. Mitos ya? Ya betul. Karena pengalaman saya pribadi bahkan orang pribadi pun tetap kena SP2DK. Ya, gitu. Jadi saya sedikit sharing. Jadi ada beberapa waktu lalu salah satu klien kami gitu ya, itu mendapat SP2DK tetapi bukan di badan usahanya, tetapi di pribadinya. Case-nya biasanya apa? Biasanya yang umum gitu ya, yang saya temui adalah perpindahan yang dulu melakukan usaha atas nama pribadi berpindah menjadi badan usaha yang dulu pribadi kemudian jadi PT ataupun CV. Nah biasanya dipertanyakan kenapa penghasilannya tiba-tiba menjadi nol atau mungkin yang dulunya bayar PPh sekian kok sekarang udah nggak ada dan lain sebagainya. Biasanya yang umum saya temui seperti itu. Tetapi ada juga hal lain juga, misalnya orang pribadi yang melakukan usaha tiba-tiba data korelasinya dan lain sebagainya itu nggak match gitu, itu juga bisa ditemukan. Dan yang kedua ada lagi, yaitu antara penghasilan dan aset yang dimiliki itu nggak sinkron. Jadi tiba-tiba memiliki aset langsung nilainya besar, tapi penghasilannya yang dilapor cuma kecil. Nah itu pasti dapat SP2DK. Gitu. Jadi nggak balance gitu loh. Jadi meskipun kita masih UMKM ataupun orang pribadi itu tidak luput dari pemeriksaan sebenarnya. Betul. Jadi itu hanya mitos saja ya. Jadi perlu kehati-hatian juga ya kalau dalam melaporkan perpajakan seperti itu. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Kita akan mengenali pentingnya nih memahami SP2DK. Khususnya kalau kita bicara tadi berarti bisa pengusaha besar, bisa UMKM juga ya, Pak Rio ya. Nah, sebenarnya kesalahan umum apa sih yang menjadi penyebabnya dimintai data keterangan seperti yang tadi Pak Rio sudah singgung juga beberapa, mungkin bisa dijelaskan ulang nih Pak. Kesalahan umum. Jadi kesalahan umum yang sering saya hadapi gitu ya, ketika menghadapi SP2DK di klien saya gitu ya. Yang pertama biasanya masalah PPN. Kalau misalnya wajib pajak itu merupakan PKP. Kadang omset yang dilapor di SPT itu tidak sama dengan pajak keluaran atau omset yang dilapor di faktur PPN-nya gitu. Biasanya itu nggak sinkron di situ. Kemudian yang kedua masalah gaji PPh 21. PPh 21 yang dilapor berapa, yang di laporan keuangan berapa gitu, biasanya itu nggak sinkron. Biasanya selisihnya itu karena upah-upah yang mungkin kelewatan atau mungkin upah yang dibayar secara tunai. Itu biasanya mereka kan punya sistem payroll lah ya. Nah itu biasanya mereka kan nggak masuk karena payroll itu biasanya itu sifatnya bulanan. Nah sedangkan upah harian kan nggak mungkin untuk di cover di software payroll itu, biasanya itu sering kelewatan. Kemudian dan yang paling sering lagi adalah masalah pembelian ya, masalah pembelian terutama untuk yang PKP. Jadi setiap faktur pajak masukan itu tidak sesuai dengan SPT badan. Jadi di dalam formula SPT badan kan kita wajib melaporkan
berapa total pemberian kita. Nah, dan itu harus disinkronkan dengan PPN masukan kita gitu. Jadi itu yang sering sekali yang mendapat SP2DK. Jadi Bapak Ibu tolong perhatikan lagi ketika mau lapor, tolong perhatikan untuk masalah PPN, PPh-nya gitu, dan korelasikan di laporan keuangannya. Oh gitu. Oke, jadi itu adalah kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi ya Pak ya, menurut pengalaman Pak Rio sendiri. Nah, ketika kita sudah diberikan SP2DK gitu sebagai pengusaha, langkah awal apa sih yang harus kita persiapkan? Hal ini berkaitan mungkin dengan secara administratif ya, dokumen-dokumen apa saja yang perlu kita siapkan ya untuk menghadapi permintaan keterangan tersebut. Gitu. Oke. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah pelajari dulu surat SP2DK-nya. Ya, sebenarnya apa sih yang dipermasalahkan gitu loh. Jangan mentang-mentang dapat langsung bingung nih, langsung gugup, aku harus ngapain ini, apakah saya akan kena denda gitu kan ya. Itu nggak perlu. Jadi lihat dulu apa yang dipermasalahkan, pelajari dulu datanya. Oh, jadi di situ sudah dijelaskan ya Pak ya? Betul, jadi lihat semuanya lampirannya, jangan hanya membaca covernya saja. Karena di cover itu biasanya yang dicantumkan adalah permasalahannya. Kemudian lampiran yang kedua itu biasanya adalah potensi pajak yang timbul, gitu ya. Dan lampiran yang ketiga biasanya itu data pendukung sesuai fiskus atau pemeriksaan. Gitu. Jadi mereka itu melampirkan juga menurut mereka itu begini, menurut wajib pajak begini. Nah, sehingga ada selisih potensi sekian, sehingga pajak inilah nanti yang akan ditagihkan. Dan itu belum tentu teman-teman Bapak Ibu ya, belum tentu kalau itu harus kita bayar semuanya gitu. Jadi Bapak Ibu harus menyiapkan dokumen-dokumen data pendukungnya ya. Data pendukungnya apa? Misalnya contoh yang dipermasalahkan PPh 21-nya kurang lapor karena di laporan SPT badan nilainya katakan 10 juta, di PPh 21 yang terlapor cuma 5 juta, sehingga potensi selisih 5 juta dan lain sebagainya. Nah, itu disiapkan dulu datanya. Kenapa? Di SPT badan itu selisih itu tadi, betul. Terus kita ajukan, ini selisihnya kenapa? Bisa jadi kita tidak perlu membayar, kita hanya perlu melakukan pembetulan. Gitu. Jadi nggak perlu gugup, nggak perlu panik, pelajari dulu suratnya. Jangan langsung mengambil sebuah kesimpulan ya. Betul. Tahu-tahu wah kita kena denda nih. Udah parno duluan nih. Iya, karena kan udah dapat betul. surat dari pajak gitu. Biasanya kan memang menimbulkan kepanikan tersendiri iya, bagi para pengusaha. Betul. Jadi nggak usah terlalu panik, pelajari dulu SP2DK-nya tentang apa. Iya, jadi di SP2DK itu ternyata sudah lengkap ya Pak ya, di lampiran-lampirannya itu sudah dijelaskan seperti itu. Betul. Nah, terkait surat SP2DK itu berarti ada yang tidak perlu melakukan, kita harus datang ke kantor pajak, atau memang semuanya itu ada yang bisa hanya pembetulan saja, atau memang harus datang dulu? Oke, jadi kalau treatment yang biasa kita lakukan, kita jawab dulu per surat. Gitu. Jawabnya dari SP2DK itu kita jelaskan, kita tulis surat balasan gitu ya. Kita lengkapi juga dengan bukti pendukungnya kita. Jadi gitu. Itu biasanya dalam bentuk email ya Pak ya? Biasanya bisa berbentuk soft copy atau mungkin print-printan yang kita kirim. Kalau saya sih biasanya lebih suka saya cetak kemudian kita kirim, karena ada bukti penerimaannya, yaitu bukti pengiriman dari pos. Nah, jadi untuk bukti pengiriman dari pos itu setara dengan bukti penerimaan dari pajak. Jadi bukti pengirimannya itu tolong disimpan, jangan dibuang, karena itu nanti akan sebagai bukti bahwa kita sudah merespon atas SP2DK itu. Dan tips dari saya Bapak Ibu, ketika mendapatkan SP2DK, tolong sekooperatif mungkin dengan AR. Ya, jadi nggak usah takut, nggak usah sembunyi-sembunyi. Sekooperatif mungkin dengan AR ya. Jadi kita fast respon, ditanyain kita juga cepat menjawab. Nah, itu akan menjadi nilai tersendiri, karena menurut AR salah satu kriteria WP yang baik itu adalah gampang untuk koordinasi dan juga fast respon gitu. Itu akan mempermudahkan kita ketika kita mengurusi SP2DK supaya di BA itu berita acara di penutupan gitu ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah sembunyi-sembunyi. Nah, kalau begitu saya sekalian tanya nih Pak,
kira-kira tahapan ya dari dikirimnya SP2DK sampai ke tahapan yang paling panjang itu bagaimana sih Pak? Sekiranya mungkin ada yang cuma disuruh pembetulan, apakah ada yang sampai ibarat kata diundang untuk memberi keterangan secara langsung atau seperti apa gitu? Biasanya treatment yang saya lakukan adalah ini yang step terpanjang yang pernah saya alami ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika SP2DK kita terima, kemudian kita akan dikasih batas waktu 2 minggu. Ya, 2 minggu biasanya dari tanggal surat ya atau tanggal diterimanya surat. Kalau misalnya ternyata surat itu mepet, kita terima, katakan mungkin terselip di pos satpam ya, sehingga waktunya itu mepet, terbatas. Akhirnya kita untuk mencari data dan lain sebagainya mungkin butuh waktu. Biasanya saya sarankan untuk telepon dulu AR-nya. Ya, jadi kita telepon kantor terus disambungkan dengan AR, terus kemudian kita jawab sebisanya dulu. Ya, maksudnya sebisanya itu kita harus baca kan SP2DK-nya, itu kita baca beberapa poin yang kita bisa jawab, kita sampaikan dulu. Nah, setelah itu baru izin ke AR-nya. Pak, Bu, mohon maaf ya, terkait data kita masih cari lagi sehingga kita minta waktu lebih dari 2 minggu untuk merespon surat ini gitu. Jadi kita memberitahukan AR supaya AR itu juga tidak menunggu, karena SP2DK di sistem mereka itu punya kayak warning gitu loh. Kalau mereka itu ternyata ini lebih dari 2 minggu betul, sehingga kita akan terus di follow up. Tapi kalau kita sudah respon dan kita istilahnya minta izin gitu ya, nah itu mereka biasanya memberikan tenggat waktu. Biasanya cuma ditanya kira-kira berapa lama Bapak Ibu dari AR-nya. Nah, di situ kita jawab, kurang lebih mungkin 3 atau 4 hari lagi Pak. Itu. Nah, setelah itu baru kita pelajari, kita cari dokumen-dokumennya. Nah, ketika semuanya sudah tahu jawaban dan lain sebagainya, kita kemudian hitung. Kita lihat dulu, kita ada kesalahan nggak sih? Ya, kebetulan waktu yang saya case waktu itu ada yang beberapa poin kita sudah benar dan beberapa poin memang ada kesalahan. Mungkin kelewat lapor atau kekurangan lapor gitu ya. Nah, setelah itu kita jawab per surat. Kita per surat terlebih dahulu, kita jelaskan di surat itu. Ya. Nah, setelah surat itu kita jawab, biasanya AR yang akan menghubungi kita lagi. Kalau misalnya dari surat itu ada poin-poin yang belum jelas. Jadi AR-nya nanti akan menghubungi kita, kemudian diundang untuk ketemu. Nah, pada saat ketemu itulah kita jelaskan. Sehingga di situ ada muncul kayak, oh ya sudah, nanti ada kesepakatan ini cukup pembetulan aja boleh. Yang ini nggak bisa, memang ini ada kewajiban perpajakan. Sehingga mau nggak mau kita melakukan pembetulan dan melunasi kewajiban perpajakan yang muncul. Gitu. Nah, setelah itu semuanya plannya selesai, nanti dari AR akan pembahasan terakhir. Biasanya ketika diundang itu sekalian langsung pembahasan akhir. Ini nanti hasil dari SP2DK ini apa? Semuanya nanti ditulis. WP akan melakukan pembetulan, kemudian kewajiban perpajakan yang muncul akan dilunasi maksimal. Biasanya dikasih tenggat waktu 1 bulan. Tanggal sekian dengan potensi kurang bayarnya langsung disebut angkanya kurang lebih sekian. Biasanya seperti itu. Nah, setelah itu selesai, nanti baru ditandatangani berita acaranya dan kita sebagai wajib pajak harus melakukan pembetulannya dan juga kewajiban perpajakannya. Jangan sampai itu nggak dilakukan, karena kalau itu nggak dilakukan, nama kita di daftar AR itu kita bisa jadi di urutan ke bawah. Itu artinya kita udah warning. Kita pasti akan selalu diawasi. Gitu ya? Iya, betul. Itu saya sempat ngobrol dengan AR kalau mereka itu punya kriteria sendiri terkait WP ini patuh, WP ini enak enggak. Itu mereka punya kriteria sendiri. Gitu. Jadi itu step yang terpanjang yang pernah saya jalankan. Berarti ada juga yang tidak sampai diundang karena keterangannya dianggap sudah lengkap, itu ada juga ya Pak ya? Betul, ada yang per surat cukup dibalas, biasanya ditelepon 1 kali, berarti ini gini kita jelaskan, clear, langsung dikirimi surat berita acaranya. Gitu. Nah, kalau misalnya yang sampai diundang nih Pak ya, itu yang menghadiri undangan tersebut itu memang harus, misal kita bicara pebisnis ya, harus pengusaha itu sendiri, ownernya itu sendiri, atau boleh
mereka pakai jasa konsultan nih gitu, Mm-mm. atau enggak karena yang ngerjain tuh tim accounting gitu biasanya kan, accountingnya nih yang disuruh datang gitu, atau memang harus si owner dari pengusaha tersebut atau gimana nih? Oke, biasanya disarankan sih owner atau direksinya, ya disarankan untuk datang itu direkturnya, gitu ya. Karena apa? Karena di situ akan ada pembahasan dan juga finalisasi. Apabila kalau terkait adanya nanti kurang bayar gitu ya, otomatis nilai dan lain sebagainya kan direksi harus tahu, karena kemampuan perusahaan kan yang tahu direksi, gitu ya. Nah, dari situ diharapkan direksi bisa ikut. Tapi kalau misal pun ternyata direksinya lagi ada kesibukan gitu ataupun halangan gitu ya, itu boleh diwakilkan. Nah, diwakilkan kemana? Bisa ke konsultan ataupun ke staf perpajakan. Nah, berarti kan memang bisa diwakilkan ya Pak ya, kalau misalnya ownernya berhalangan hadir. Nah, itu ada syarat khusus nggak sih Pak untuk diwakilkan tersebut? Oke, kalau diwakilkan memang ada persyaratan khususnya ya, terutama ketika kita dengan pihak konsultan gitu ya. Biasanya kalau dengan konsultan itu memang harus ada surat kuasa yang dikuasakan dari direksi ataupun ownernya ke konsultan tersebut. Betul. Begitu juga dengan staff. Sebaiknya kalau memang staff itu juga diberikan kuasa juga. Biasanya sih untuk jaga-jaga aja, karena nggak setiap HR itu menanyakan. Gitu. Kadang ada yang saya staf pajaknya dari perusahaan ini, begitu langsung diiyain. Ada yang minta, oh ya sudah boleh, mana surat kuasanya gitu. Jadi lebih baik dibuatkan surat kuasanya. Gitu. Jadi lebih aman ada surat kuasa yang mendukung gitu ya. Betul. Nah tadi kan bisa diwakilkan dengan pihak konsultan gitu. Biasanya para perusahaan gitu kan menggunakan jasa konsultan gitu ya Pak ya. Nah, seberapa penting sih Pak jasa konsultan keuangan atau konsultan bisnis bagi perusahaan tersebut gitu, untuk terutama kalau dalam masalah ini dalam pencatatan keuangan ya, membantu pencatatan keuangan atau alurnya seperti apa kalau menurut tanggapan Pak Rio sendiri? Jadi pentingnya konsultan keuangan ketika perusahaan Bapak Ibu ya dalam menyelenggarakan pembukuan itu lebih ke mengarahkan bagaimana pembukuan ini dibuat sesuai dengan akidah akuntansi. Gitu. Jadi kapan omset ini boleh diakui, kapan omset ini nggak boleh gitu ya. Jadi contohnya simpel aja deh. Ketika kita melakukan penyerahan barang ya, ataupun mungkin menerima duit nih, kita katakan kita sudah menerima duit dulu dari customer. Apakah ketika menerima duit itu kita sudah boleh mengakui itu sebagai omset? Gitu ya. Nah, secara akuntansi itu pun belum boleh. Gitu. Jadi jangan sampai salah. Karena apa? Karena kalau salah dalam melakukan pembuatan laporan keuangan, akibatnya pun juga fatal, terutama kalau perpajakan gitu ya. Kalau kita ngomongin perpajakan, seolah-olah keuntungan kita lebih besar, padahal omset itu seharusnya masih belum dilakukan. Karena apa? Karena itu merupakan uang muka. Jadi uang yang kita terima dari customer itu merupakan uang muka yang kita terima. Barang ataupun jasa itu pun kita juga belum menyerahkan gitu ya. Jadi omset itu bisa kita akui sebagai omset ketika barang atau jasa itu kita sudah serahkan. Nah, itu kita boleh akui sebagai omset. Jadi berarti konsultan itu sangat penting ya dalam menunjang, istilahnya kan metode akuntansi itu banyak sekali ya Pak ya aturannya. Betul. Nah, kita juga sebagai pengusaha misalnya tidak semuanya menguasai untuk dan mempelajari seperti itu. Nah, fungsinya konsultan mungkin lebih ke situ ya Pak ya, mengarahkan ke yang benar seperti apa. Nah, kalau dari Pak Rio sendiri tips untuk memilih konsultan yang tepat untuk perusahaan itu seperti apa sih Pak? Tips dari saya ya Bapak Ibu ya, jadi sekedar sharing, jadi saya itu juga cukup sering tandem gitu ya dengan konsultan lain, dan saya cukup tahu bagaimana treatment masing-masing konsultan. Memang setiap konsultan itu beda-beda cara pengerjaannya, cuman untuk Bapak Ibu gitu ya yang ingin, wah konsultan saya kayaknya nggak cocok nih dan lain sebagainya, gimana sih caranya? Yang paling kelihatan adalah konsultan itu kalau bisa adalah konsultan yang bukan yang mengerjakan, tapi yang mengarahkan. Karena umum yang saya temui adalah
ketika diserahkan, ya sudah ini tolong tahu beres gitu. Jobnya bikin laporan keuangan. Jadi owner taunya beres. Yang penting saya taunya konsultan ini yang nerbitin laporan keuangan. Itu saya sarankan jangan. Sebaiknya tim Bapak Ibu sendiri yang bikin laporan keuangan dan konsultan nanti yang mendampingi. Karena itu apa? Nilainya adalah pasti konsultan itu akan mengajari staf dari Bapak Ibu sekalian, atau mungkin Bapak Ibu yang pengen bikin laporan keuangan sendiri itu nanti bisa diarahkan. Apalagi terutama kalau misalnya udah dapat surat, jadi kan kita juga sama-sama tahu nih ya Pak ya, alurnya seperti apa. Jadi tidak terima beres seperti itu. Karena memang dari luar memang banyak sekali konsultan yang mengerjakan gitu ya Pak istilahnya. Kalau yang mengerjakan itu minusnya adalah ketika kita ditanyain ataupun dimintain klarifikasi, nah kita nggak tahu ini sebenarnya apa. Akhirnya kita sangat bergantung dengan konsultan itu. Betul. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya suatu hari ada mungkin ketidakcocokan, akhirnya konsultannya pergi, kita sendiri yang akhirnya rugi. Kerepotan ya. Betul. Nah itu tadi seputar konsultan ya Pak Mario ya. Nah terakhir nih Pak ya, ada nggak sih tips dari Mario sendiri untuk meminimalisir nih para pengusaha maupun wajib pajak yang lainnya untuk agar tidak sampai nih mendapatkan SP2DK gitu? Tips dari saya yang pertama adalah lakukan ekualisasi terlebih dahulu. Nah ekualisasinya apa? Yaitu antara yang sudah terlapor di SPT masa dengan laporan keuangan. Dan tips yang kedua adalah di laporan keuangannya. Ya, jadi Bapak Ibu jangan sampai laporan keuangan itu dibikin kayak manual, karena saya pengalaman cukup buruk mengenai laporan keuangan manual, terutama mungkin lewat buku ataupun lewat Excel. Karena apa? Ketika kita melakukan editing dan lain sebagainya, itu kan mereka kan pakai ngeling segala macam tuh. Nah, biasanya itu ada kesalahan atau mungkin rumusnya bisa hilang. Nah, jadi Bapak Ibu hati-hati sekali. Saya tidak menyarankan sekali kalau Bapak Ibu menggunakan laporan keuangan manual gitu ya. Saya sarankan pakai software Bapak Ibu. Ya. Jadi software itu sangat membantu sekali karena apa? Karena ketika kita melakukan penjurnalan, itu sudah auto generate langsung jadi laporan keuangan Bapak Ibu. Jadi kita sudah nggak perlu lagi cross checkin satu-satu, karena pengalaman saya ketika SP2DK kemudian klien itu pakai pembukuan manual itu setengah mati Bapak Ibu untuk melakukan pemeriksaannya. Jatuhnya malah lebih lama dan untuk menjawabnya itu potensi kesalahannya lebih besar. Ya mendingan pakai software di mana kita ketika melakukan transaksi itu sudah auto generate, jurnalnya sudah pasti benar karena itu sudah disetting ketika awal, sehingga potensi kesalahannya itu sangat-sangat minim. Dan juga staf Bapak Ibu bisa lebih cepat dalam mengerjakannya. Jadi closingan itu harapan saya itu setiap bulan bisa dilakukan gitu. Jadi supaya untuk tax plan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu laporan keuangannya udah bagus, itu tax plan-nya jadi lebih gampang. Jadi laporan keuangan itu memang harus benar-benar dikuatin. Jadi memang poin pentingnya tuh di laporan keuangan ya Pak? Betul. Selain itu kan konsultan dan software tadi itu bisa membantu ya, mempercepat atau memudahkan gitu ya. Saling berkolaborasi istilahnya. Betul. Jadi konsultan nanti yang akan mengarahkan jurnal-jurnalnya seperti apa, staf yang akan mengeksekusi, nanti Bapak Ibu tinggal hasil outputnya aja bisa langsung dilihat. Jadi nggak perlu lagi tunggu waktu lama. Karena apa? Kalau kita pakai software dan kita sudah setting semuanya, alur semuanya sudah kita nggak perlu yang SDM sampai tinggi-tinggi, karena kita hanya butuh tenaga input, sedangkan outputnya itu sudah otomatis. Jadi pastikan ketika melakukan input itu sudah benar. Kalau kita pakai software, otomatis outputnya udah keluar dan itu akan sangat menghemat biaya, terutama di SDM. Gitu Bapak Ibu. Kalau dari pengalaman Mario sendiri, ada nggak sih satu case nih yang untuk kita sharing aja ke Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang pernah di-handle dari Pak Rio tentang SP2DK ini? Jadi saya ada case barusan mungkin beberapa waktu yang lalu, jadi memang masih di tahun ini gitu ya. Jadi saya mendapatkan klien saya
klien saya mendapatkan SP2DK di mana dimintain klarifikasi terkait tentang potensi terkait PPN, ya PPN terkait omset dan juga biaya-biaya. Sehingga ketika kita kalkulasi waktu itu potensi pajak atas kesalahan itu kurang lebih 500 juta. Nah, apa hal yang saya lakukan adalah yang pertama, setelah kita pelajari SP2DK, kita coba buka data-datanya. Ya, data-data kita pelajari, kemudian kita coba memahami sudut pandang dari AR. Kenapa AR kok memutuskan ini begini. Jadi beberapa poin itu ya. Otomatis kalau kita ngomongin pasal, sudut pandangnya kan sudah pasti bisa jadi berbeda. Karena pengalaman saya beda AR terhadap penafsiran suatu pasal itu bisa jadi berbeda. Gitu. Nah, dari situ kita coba pahami dan kita memahami ternyata AR-nya itu menganggap bahwa akun-akun ini merupakan harusnya terpotong PPN ataupun berpotensi PPN ataupun PPH. Nah, kemudian kita jelaskan bahwa di sini itu adalah hanya dana titipan. Ya, ada beberapa dana titipan, kemudian kita buktikan kas masuk dan kas keluarnya seperti apa. Kemudian profitnya waktu itu ditanyain juga ya, profitnya kok cuma sekian persen, padahal normalnya sekian persen. Kita buktikan dengan perhitungan HPP kita, biaya-biaya yang kita keluarkan dan lain sebagainya, kita buktikan semuanya. Nah, dan AR-nya itu bisa menerima gitu. Ternyata gini dan hitungannya itu benar dan wajar. Jadi sama AR itu ngomongnya kewajaran aja. Jadi kalau kita ngomongin benar salah itu memang subjektivitasnya cukup tinggi. Jadi yang penting nilainya wajar gitu. Jadi plus minus dikit oke lah gitu. Nah, jadi dari potensi 500 juta itu yang awalnya kita surat potensi kurang bayar 500 juta, kemudian kita klarifikasi datanya dan kita berikan data-data pendukungnya, akhirnya ada beberapa hal yang memang kelewatan gitu ya, atau mungkin belum terpotong PPh-nya dan ada potensi PPN-nya juga, sehingga akhirnya kita cuma kena di angka 100 jutaan lebih, 200 juta lah. Berarti memang cukup banyak ya. Betul, jadi kalau kita memahami suatu case dengan utuh dan kita bisa menafsirkan peraturan perpajakannya, itu kita bisa menghemat banyak sekali. Bahkan ada tim saya juga yang potensinya yang waktu itu diminta sampai 5 miliar Bapak Ibu, sampai 5 miliar, kemudian dari SP2DK itu kemudian kita coba pelajari dan lain sebagainya, akhirnya cuma keluar sekitar 500 atau 600 jutaan. Jadi selisihnya sangat-sangat besar gitu. Jadi ketika dapat SP2DK tolong jangan langsung panik gitu ya, pelajari dulu isinya. Berarti kan di situ juga informasi-informasi juga harus lengkap gitu ya, Pak ya, untuk menunjang. Betul. Itu adalah pengalaman dari Pak Rio. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai SP2DK yang sudah dibahas oleh Pak Rio sendiri ya Pak ya, cukup panjang dan detail gitu. Semoga bisa menambah informasi dan wawasan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian mengenai perpajakan, khususnya dalam hal ini SP2DK. Seperti itu. Nah, bagi Anda yang membutuhkan jasa konsultasi bisnis, keuangan, ataupun perpajakan, bisa juga langsung hubungi dengan The Consulting di nomor yang tertera di layar, atau nanti kita juga akan masukkan di kolom deskripsi. Nah, tidak hanya konsultan bisnis saja ya, jika Anda membutuhkan juga untuk software akuntansi, Anda juga bisa menghubungi kami, mitra aplikasi bisnis yang menyediakan produk-produk dari Accurate Software. Jadi Accurate Software ini sudah sesuai dengan standar PSAK Indonesia gitu. Yang dimana kita tahu tadi antara konsultan dan software itu berkolaborasi sangat baik ya Pak ya, untuk menyempurnakan laporan keuangan di bisnis Anda. Nah, terima kasih ya Pak Rio untuk meluangkan waktunya dalam bincang-bincang perpajakan dalam video kali ini. Mungkin bisa kita ketemu di lain kesempatan ya Pak ya, untuk membahas tema-tema yang lebih menarik lagi nanti ke depannya ya Pak ya. Nah, Anda sedang menunggu untuk penawaran menarik dari The Consulting. Silahkan simak video selanjutnya ini ya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya janjikan, saya akan memberikan informasi khusus buat Bapak Ibu sekalian. Apabila Bapak Ibu kebingungan ya, gimana sih cara menghadapi SP2DK, ataupun ada nggak sih strategi supaya nggak dapet SP2DK? Nah,
Di theconsulting.id kita akan menawarkan e-course strategi terhindar dari SP2DK dan pemeriksaan pajak. Di e-course itu nanti akan membahas bagaimana cara-cara tentang membuat laporan keuangan dan strategi apa saja yang harus dipersiapkan supaya laporan keuangan pajak Anda aman. Sehingga untuk potensi pemeriksaan dan juga SP2DK itu akan menjadi lebih kecil, bahkan nggak sampai terbit SP2DK. Jadi di mana mengaksesnya, Bapak Ibu bisa langsung kunjungi nanti di www.consulting.id. Di sana nanti lengkap akan ada e-course-nya. Nah, untuk e-course-nya sendiri nanti akan launching di bulan November. Jadi Bapak Ibu tetap kunjungi terus di website kami karena e-course-nya nggak cuma membahas tentang strategi terhindar dari SP2DK dan pemeriksaan, ada juga e-course lain yang menarik buat Bapak Ibu. Jadi untuk strategi terhindar dari SP2DK dan pemeriksaan nanti akan launching di bulan November. Jadi Bapak Ibu tetap stay tune terus dan dapatkan nanti promo-promonya. Kemungkinan besar sih ada harusnya. Gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang sudah menonton. Kami akhiri. Terima kasih Pak Rio. Sampai jumpa di video berikutnya.